Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rekrutmen dan seleksi dalam konteks internet. Perkenalkan, nama saya Api Paningrum Puspitasari dan rekan-rekan saya, Eris Irianti, Asri Saptaningsih, Mayang Melindra, dan Anissa Nurul. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami hubungan antara internet dan tujuan perekrutan organisasi. Yang kedua, diskusikan keuntungan dan kerugian potensial dari perekrutan online dalam rangka tujuan perekrutan. Yang ketiga, diskusikan strategi perekrutan dan jejaring sosial. Yang keempat, ada memahami hubungan antara e-recruitment dan HRIS. Yang kelima, memahami hubungan antara seleksi dan penilaian dengan HRIS. Yang keenam, diskusikan masalah teknologi yang mempengaruhi pemilihan dan solusi yang telah dicapai. Yang ketujuh, ada memahami nilai aplikasi pemilihan HRIS melalui penggunaan analisis utilitas. Selanjutnya, ada tujuan perekrutan organisasi untuk mengidentifikasi, menarik, dan memperkerjakan orang yang paling berkualitas. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen, biaya pengisian lowongan kerja. Salah satu tujuan perekrutan penting yang terus diupayakan oleh organisasi adalah meminimalkan biaya untuk mengisi lowongan. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen kecepatan mengisi lowongan kerja. Tujuan rekrutmen lain untuk menilai efektivitas rekrutmen adalah kecepatan pengisian lowongan kerja. Menurut Break and Strike tahun 2000. Strategi perekrutan dan jejaring sosial. Organisasi selalu menggunakan hubungan dan jaringan sosial, termasuk referensi karyawan, untuk menarik bakat. Situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn semakin banyak digunakan dan populer. Dan sekarang mereka menyediakan metode unik yang memungkinkan profesional perekrutan untuk mencari, menghubungi, dan menyaring kandidat pekerjaan aktif dan pasif. Panduan perekrutan online Stone DKK. Yang pertama, perekrutan online lebih cocok untuk perusahaan terkenal dengan merek pemberi kerja yang sangat baik. Ini harus digunakan sebagai salah satu dari banyaknya sumber perekrutan. Ini lebih cocok ketika banyaknya kandidat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tingkat tinggi yang membutuhkan pendidikan tingkat tinggi. Nah, yang kedua, organisasi harus menyadari keterbatasan metode ini, seperti kemampuannya yang terbatas untuk menarik kandidat berkualifikasi tinggi dan kandidat minoritas. Ini mungkin benar-benar menarik pencari kerja. Nah, yang ketiga, situs web harus mudah digunakan dan dinavigasi serta dirancang untuk menarik, bukan menyaring calon. Sistem penyaringan online harus didasarkan pada analisis pekerjaan. Nah, yang keempat, sistem perekrutan elektronik harus memberikan pratinjau, pekerjaan, dan perusahaan yang realistis. Yang kelima, efektivitas harus ditinjau secara berkala dan terus ditingkatkan berdasarkan umpan balik dari pelamar kerja. Nah, yang keenam, perekrutan online harus peka budaya dan sesuai dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam, termasuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan kemampuan mandiri komputer yang rendah. Nah, yang terakhir, perekrutan online harus memasukkan kebijakan perlindungan privasi, termasuk kebijakan yang membatasi pengumpulan informasi hanya untuk data khusus pekerjaan yang membatasi akses dan distribusi data tersebut. Untuk selanjutnya, ada seleksi dan teknologi. Pada bagian ini berfokus pada pengujian dan penilaian individu karyawan dan kandidat, yang merupakan inti dari proses evaluasi yang memungkinkan organisasi mengelola bakat mereka. Alat-alat ini digunakan untuk memilih karyawan, menempatkan mereka pada posisi dalam organisasi, melatih dan mengembangkan mereka, mempromosikan mereka, dan mengevaluasi mereka. Tes dan penilaian penting untuk HRIS karena menyediakan data yang digunakan untuk membuat keputusan organisasi. Lalu selanjutnya ada hubungan antara seleksi dan penilaian dengan HRIS, yaitu mengapa penilaian penting untuk HRIS. Ketika digunakan untuk pemilihan karyawan, penilaian memiliki nilai karena membantu organisasi dalam mengidentifikasikan individu-individu yang lebih mungkin berhasil dalam pekerjaan dan mencegah perekrutan orang-orang yang cenderung tidak berhasil. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mayang Melindra. Selanjutnya, masalah teknologi yang mempengaruhi pemilihan dan solusi yang telah dicapai. Ada masalah dan solusi. Yang pertama, masalah teknologi dalam seleksi. Solusinya menerapkan HRIS ke seleksi dan penilaian. Yang kedua, kesetaraan antara penilaian konvensional dan terkomputerisasi. Masalahnya tidak ada. Yang ketiga, masalah validitas dan keamanan yang dibuat oleh pengujian online tidak diproses. Masalahnya, beberapa alasan mengapa penting bagi manajer SDM untuk memahami tujuan dan penggunaan penilaian. Yang pertama, semua organisasi menggunakan penilaian. Yang kedua, pemimpin organisasi tahu bahwa kemampuan, keterampilan, dan atribut pribadi karyawan sangat penting untuk sukses. Yang ketiga, beberapa sistem seleksi bekerja lebih baik dari yang lain. Yang keempat, seleksi karyawan diatur oleh undang-undang anti diskriminasi. Yang kelima, masalah teknologi dalam seleksi. Yang keenam, masalah kesetaraan antara penilaian konvensional dan terkomputerisasi. Yang terakhir, masalah validitas dan keamanan yang dibuat oleh pengujian online tidak diproses.
persaingan antara penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen dan seleksi dan penggunaan HRIS dalam organisasi ini menyoroti kebutuhan para ahli HRIS untuk memahami cara penggunaan internet untuk rekrutmen serta data terkait seleksi untuk memberikan informasi strategis kepada perusahaan dan menunjukkan laba atas investasi perusahaan dalam penilaian. Selain itu, masalah teknologi seputar proses seleksi telah diatasi. Sifat pengukuran penilaian karena memberikan tes ini di atas kertas tidak akan menghasilkan ukuran yang berbeda dari yang diperoleh dengan tes komputerisasi. Masalah kedua yang difokuskan pada bab ini adalah trade-off antara fidelitas dan bandwidth. Teknologi telah memungkinkan organisasi untuk membuat simulasi sampel pekerjaan yang mewakili pekerjaan dengan kesetiaan tinggi. Namun jika perusahaan kemudian ingin menggunakan simulasi untuk unit bisnis atau pekerjaan yang berbeda, detail yang membuat simulasi sangat sesuai di pengaturan pertama dapat mengganggu penggunaan di pengaturan lain. Secara umum, manajer HRIS harus mengingatkan bahwa tergantung pada upaya dan biaya yang bersedia dikeluarkan untuk pengembangan dan pemasangan penilaian simulasi dengan ketepatan yang lebih rendah atau kombinasi dari jenis penilaian lain mungkin lebih disukai. Salah satu masalah terakhir yang ditangani adalah pengujian yang tidak dipantau, yang dapat memudahkan pemohon dan organisasi. Sayangnya, cara penyampaian penilaian ini membuka jalan banyak sekali kekhawatiran, seperti bagaimana memverifikasi identitas kandidat, memberikan keamanan tes, dan menghilangkan kecurangan, dan memastikan akses yang adil ke tes untuk minoritas. Bab ini lebih jauh membahas peran yang harus dimainkan oleh para ahli HRIS dalam memecahkan masalah ini melalui penggunaan teknologi dan keputusan untuk mengembangkan dan menggunakan HRIS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama, apa tujuan perekrutan yang dipengaruhi melalui perekrutan online? Nah, jawabannya, tujuannya secara keseluruhan adalah perekrutan online dapat membantu organisasi memenuhi tujuan untuk meningkatkan jumlah pelamar kerja. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana penggunaan teknologi dalam peran seleksi memberikan nilai tambah bagi organisasi. Jawabannya, penggunaan teknologi yang paling umum untuk sistem seleksi adalah penggunaan komputer untuk mengelola dan menilai tes. Teknologi telah memungkinkan organisasi untuk membuat simulasi sampel pekerjaan yang mewakili pekerjaan dengan kesetiaan tinggi.